Proses hukum kasus kematian Brigadir Yosua memasuki babak akhir. Senin 13 Februari, saudara. Vonis Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati serta para terdakwa lainnya akan dijatuhkan. Bukan hanya terdakwa dan keluarga korban, publik juga menanti bagaimana keputusan hakim. Proses hukum kasus kematian Brigadir Yosua nyaris sampai di garis finish. Senin 13 Februari, vonis kepada Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan dijatuhkan. Dilanjutkan vonis bagi para terdakwa lainnya. Nah, pertanyaannya, sudah sejernih apakah fakta-fakta dari sidang demi sidang seperti yang dijanjikan dahulu? Dan apakah hasil akhirnya akan benar-benar berpihak kepada keadilan? Saya David Rizal, yuk kita diskusi. Pengungkapan fakta kematian Brigadir Yosua sudah berjalan sekitar 5 bulan. Sejak pertama kali bergulir pada Oktober 2022. Banyak yang sebut kasus ini penuh drama. Mari kita lihat apa saja yang mencolok dari persidangan. Ini 3 hal yang selalu jadi sorotan. Pertama, ini penting, terkait motif penembakan Yosua. Pelecehan seksual atau perselingkuhan yang terjadi pada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Versi tim kuasa hukumnya. Berdasarkan keterangan terdakwa yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir Yosua, tim kuasa hukumnya mengamini hal itu. Ditambah lagi, ada 4 alat bukti yang ada. Sementara, versi jaksa penuntut umum agak mengejutkan. Tidak ada pelecehan di Magelang, melainkan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan korban Yosua. JPU mencermati ada yang janggal, karena Putri ini meminta berbicara dengan Brigadir Yosua 4 mata, selama 10 hingga 15 menit di kamar tertutup setelah adanya dugaan pelecehan. Kedua, soal Ferdi Sambo yang perintahkan menembak Brigadir Yosua. Dalam persidangan pada Selasa 27 Desember 2022, kuasa hukum menekankan bahwa Ferdi Sambo memerintahkan Eliezer untuk menghajar, bukan menembak Brigadir Yosua. Tapi dalam sidang, Eliezer ini membantah. Ia menyatakan dirinya diperintah oleh Ferdi Sambo untuk membunuh Yosua, bukan menghajar. Dan akhirnya Ferdi Sambo mengaku mengeksekusi Yosua. Yang juga jadi sorotan di persidangan, soal Ferdi Sambo ikut atau tidak ikut menembak Yosua. Kuasa hukum terdakwa bilang Ferdi Sambo ini tidak ikut menembak Yosua. Ini berdasarkan keterangan saksi ahli balistik dan DNA yang dihadirkan di persidangan. Sementara versi JPU, setelah Eliezer menembak korban Brigadir Yosua hingga terjatuh, Ferdi Sambo menghampiri dan kembali menembak Brigadir Yosua. Ya, semua mata tertuju pada kasus ini. Salah satunya juga karena pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengendus adanya gerakan bawah tanah yang mempengaruhi vonis terhadap terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo. Pekan depan akan menjadi saat yang mendebarkan, bukan hanya bagi para terdakwa dan juga keluarga korban saja, tapi seluruh warga Indonesia yang juga menanti. Apa yang dia kerjakan itu harus benar-benar ada balasannya. Karena apa? Kalau nggak begitu nanti hukum kita begitu lagi. Kalau Sambo itu memang orang kuat ya, tapi sekuat-kuatnya politik atau Mas Sambo itu ya tetap harus diadili atau harus ke hukum yang seadil-adilnya. Ya dibuat seadil-adilnya lah. Kalau misalnya memang sudah mengorbankan nyawa ya harusnya yang sepantasnya lah. Terima kasih. Kalau bisa sih ya diberikan hukuman seadil-adilnya lah, karena ini kan tetap kasus pembunuhan, mau sebagaimanapun pembelaannya ya tetap harus dihukum seadil-adilnya. Sebenarnya harapannya besar banget sih Mbak dari kasus ini, apalagi kasusnya udah panjang banget ya, kita udah nunggu-nunggu banget sampai bener-bener rasanya kayak ini gimana sih hukum di Indonesia. Jadi harapannya harus bener-bener semoga ini dihukum seadil-adilnya karena menyangkut orang banyak juga. Tapi gimana ya, pakar hukum menilai sidang putusan untuk para terdakwa? Menurut saya akan lebih ringan. Kelimanya ya. Pak? Untuk semua terdakwa kecuali Putri, dugaan saya ya, kecuali Ibu Putri. Pak Ferdi Sambo dituntut hidup. Nah, banyak sekali faktor yang memberatkan dia. Tetapi menurut penuntut umum tidak ada faktor yang meringankan.
Kalau tidak ada faktor yang meringankan dan begitu banyak faktor yang memberatkan, kenapa nggak dituntut mati? Ini menurut saya secara diam-diam penuntut umum memberi kesempatan kepada hakim untuk menggunakan faktor-faktor yang meringankan Ferdi Sambo sebagai dasar untuk memutus lebih rendah. Misalnya, fakta Pak Ferdi Sambo selama ini sebagai perwira polisi yang berprestasi. Kasus-kasus besar banyak sekali yang beliau tangani dan berhasil dengan baik. Paling tidak bisa dibuktikan di pengadilan sebagaimana mestinya. Nah, itu harus menjadi faktor yang juga dipertimbangkan di luar dari faktor peristiwa pembunuhannya itu sendiri. Jadi, menurut pendapat saya, akan ada faktor yang meringankan yang disampaikan oleh majelis hakim yang menyebabkan vonis akan di bawah tuntutan. Bagaimana dengan terdakwa yang juga sekaligus justice kolaborator, Barada Eliezer? Apakah kejujurannya bisa meringankan vonis hakim? Atau pengorbanan Eliezer untuk mengungkapkan kebenaran hanya akan sia-sia saja? Sisi Richard sebagai justice kolaborator kan cuma post factum istilahnya. Semua keadaan yang ada setelah pembunuhan itu terjadi. Tapi dengan tangan dia itulah kemudian korban meninggal dunia. Jadi kalau masyarakat berharap bahwa harusnya Bu Putri dituntut lebih berat daripada Richard, ya itu menunjukkan keawaman masyarakat. Coba lihat apa yang dilakukan Putri sehingga kemudian menyebabkan matinya korban. Yang terungkap di persidangan yang banyak adalah terkait dengan perannya setelah peristiwa. Ikut menawarkan sejumlah uang kepada Richard, kepada Kuat, kepada Ricky. Itu kan post factum sifatnya setelah perbuatan dilakukan. Tapi pada peristiwa pembunuhannya itu sendiri, terjadi peristiwa pembunuhan itu sendiri, itu tidak terungkap di persidangan apa perannya Ibu Putri. Katakan Richard Eliezer itu justice kolaborator, justru dia sudah sangat baik diperlakukan oleh penuntut umum ketika dituntut 12 tahun. Kalau tidak dipertimbangkan atau tidak terkait dengan posisinya sebagai justice kolaborator, dia tentu bisa dituntut sama dengan Ferdi Sambo. Nah, di sini justru sekali lagi masyarakat melihatnya secara awam, tapi hukum melihatnya secara berbeda. Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memutuskan sebuah perkara. Ia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, tetapi juga bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan yang paling penting kepada para pencari keadilan. Ya, bisa dibilang hakim adalah wakil Tuhan. Lanjut di kolom komentar. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.